Kalau saya tanya teman-teman, senang nggak terhadap Islam? Bangga nggak? Kalau ada yang jawab nggak bangga nih pertanyaan, kan nggak mungkin ada Yahudi di antara kita kan. Sebagai pembicara ini harus punya rasa pede, nggak boleh bandingkan diri kita sama orang lain, fokus pada kelebihan sebagainya. Disitulah saya mulai sadar, karena aslinya saya ini pemalu teman-teman. Sadar atau enggak? Iya, aslinya saya ini pemalu kali. Mungkin ibaratnya dulu saya kecil ya, sama Putri Malu lebih malu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penghormatan saya kepada Bang Dosi selaku yang menggagas acara ini, kemudian penghormatan saya kepada para abang-abang, kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah di kesempatan ini saya ingin melanjutkan episode dari Bobo Boy. Baik teman-teman, insya Allah di kesempatan ini saya berbicara tentang dakwah dan public speaking. Nah, jadi perkenalkan dulu, nama saya Ivan. Saya tinggal di Kampung Atuh, Desa Tanoh, Kecamatan Baitur Rahman. Sehari-hari saya mengajar ngaji tepatnya. Alhamdulillah juga saya mengajar di balai pengajian di depan rumah. Ini ada santri saya juga yang datang. Rata-rata yang santrinya dari SMP, SMA, bahkan kuliah gitu. Nah, jadi apa yang saya jalani sekarang ini mengajar, berdakwah lah istilahnya, itu sudah menjadi visi saya sejak kecil sebenarnya. Ini dengan izin Allah, alhamdulillah, saya dilahirkan dan tumbuh di lingkungan yang agamis, gitu, lingkungan yang ya tempat belajar agama, pengajian, sehingga gara-gara lingkungan ini timbul kesenangan saya terhadap pelajaran-pelajaran agama, gitu. Sehingga saya merasa diri saya ini senang terhadap Islam, gitu. Nah, kalau saya tanya teman-teman, senang nggak terhadap Islam? Bangga nggak? Kalau ada yang jawab nggak bangga nih pertanyaan, kan nggak mungkin ada Yahudi di antara kita kan. Ya, tadi jawab bangga semua itu, nggak ada yang saya curigai. Jadi ya karena kesenangan itulah akhirnya saya belajar, dan semakin saya belajar, alhamdulillah dengan kesempatan masuk pesantren, mengajar di pesantren. Saya pernah mondok itu di Gontor, mengajar di sana, dan juga ketika kuliah saya juga mengambil jurusan agama, jurusan akidah gitu. Sehingga saya merasa makin yakin gitu. Jadi Islam itu luar biasa gitu. Selain karena bukti-bukti sejarah gitu ya, di mana penemuan-penemuan masa lalu itu banyak dilakukan oleh para ilmuwan Muslim. Dan pada akhirnya saya juga sadar bahwasanya Islam itu bukan hanya sekedar agama gitu teman-teman. Islam itu juga sebagai pandangan hidup. Jadi apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, cara kita mencari rezeki, cara kita mencari kawan, cara kita menuntut ilmu, cara kita mencari hiburan pun Islam itu mengatur. Nah, hal-hal kayak gini di zaman sekarang dengan sistem apa istilahnya yang didominasi oleh pemikiran-pemikiran di luar Islam, itu membuat agama itu semakin dipinggirkan. Jadi kita ini sadar nggak sadar, bahkan di Aceh sendiri ya, itu agama itu makin lama dibuat kita ini makin nggak peduli terhadap agama. Sehingga apa yang terjadi ketika suara azan berkumandang atau suara ngaji itu pun nggak ada yang bergetar lagi di hati kita gitu. Termasuk dalam hal kita mencari ilmu agama itu makin lama dianggap kurang penting gitu. Dan untungnya yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, untungnya itulah saya ketika mungkin niat saya ini untuk berdakwah ini, alhamdulillah Allah itu memberi jalan terus gitu, untuk tidak saya ini keluar dari rel gitu, rel agama gitu. Nah gara-gara inilah
Artinya ini memicu saya untuk selalu berdakwah, mempraktekkan apa yang Rasulullah bilang, balighu anni walau ayat, ya sampaikanlah walau hanya satu ayat gitu. Jadi sebenarnya apapun yang kita tahu nggak mesti agama ya, itu ya bisa kita sampaikan. Karena pengertian dakwah itu kan intinya da'a ilallah, mengajak pada Allah, mengajak kepada kebaikan. Nah, jadi di ilmu dakwah sendiri bukan hanya mengajak itu kan nggak cuma dengan perkataan, ada dakwah bil hal kan. Bahkan ada orang yang mungkin dia nggak mau dengar ceramah, sukanya dengar musik, dia bisa masuk hidayahnya lewat musik-musik Islami. Dia suka menonton film, dia bisa dapat hidayah dari film-film Islam. Ini macam-macam itu. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini teman-teman sekalian, jadi ketika saya ini bergelut dalam dunia dakwah ini mengajar, makin hari saya makin sadar akan pentingnya ilmu public speaking ini. Jadi alhamdulillah mungkin di pesantren kami ada namanya pelajaran Padoroh seperti sudah dibilang, sehingga kami dilatih untuk pidato. Tapi nggak banyak ngomong teori gitu kan, lebih banyak prakteknya. Nah, saya mulai sadar ilmu teori public speaking ini mungkin beberapa tahun terakhir. Alhamdulillah saya ikut-ikut pelatihan dan juga baca-baca buku gitu ya. Disitulah saya belajar tentang ya membangun kepercayaan diri gitu kan, how to build self confidence and break the limit gitu. Bagaimana kita ini sebagai pembicara ini harus punya rasa pede, nggak boleh bandingkan diri kita sama orang lain, fokus pada kelebihan sebagainya. Disitulah saya mulai sadar, karena aslinya saya ini pemalu teman-teman. Sadar atau enggak? Iya, aslinya saya ini pemalu kali. Mungkin ibaratnya dulu saya kecil ya, sama Putri Malu lebih malu saya. Jadi saya kalau jumpa Putri Malu, itu saya sentuh Putri Malu, saya yang kuncup gitu. Kira kayak gitu kan. Boleh. Sama ya gitu kan. Sama bersih berani gitu ya. Lebih bersih berani daripada saya gitu. Ibaratnya gitu saking malunya saya. Dan alhamdulillah dari pelajaran public speaking itu kita merenungi ayat Allah kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah tuh menciptakan manusia sebaik-baik ilmu. Itu artinya kalau kita betul-betul pelajari agama ini, pelajari ilmu-ilmu dunia pun, ilmu public speaking ya, bahwasanya ya nggak ada yang bisa apa istilahnya menghalangi kita untuk pede gitu, untuk ngomong bersama orang. Nah, kemudian yang saya rasakan pentingnya public speaking dalam dakwah ini apa? Kan dalam ilmu public speaking kita harus mengenal audiens gitu, mengenal audiens, sama siapa kita berbicara, ngomong sama anak kecil, sama orang dewasa itu kan beda. Nah, kebanyakan ini jamaah saya, yang saya ajarkan itu banyak anak-anak remaja gitu, SMP, SMA, kuliah. Gitu. Nah, ngomong depan anak-anak remaja itu nggak bisa lurus kali. Kalau depan bapak-bapak, ibu-ibu kita bisa bilang, kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, saya mau berceramah, dengarkanlah. Itu bisa itu, pasti dengar gitu kan. Tapi kalau depan anak-anak remaja itu nggak bisa gitu. Kita harus bengkok-bengkokkan sedikit, ya kan? Jadi, oke teman-teman sekalian, saya mau ceramah nih, dengarkanlah. Jadi harus dipolesi gitu baru dengar nanti. Nah, itu yang tiap hari orang nonton, nah itu masuk gitu kan. Jadi kalau lo itu nggak masuk ya. Ya, jadi gitu teman-teman. Nah, itulah pentingnya public speaking bagi saya sendiri, dan saya emang merasakan sendiri ya dalam dakwah ini. Dan semua dari kita insya Allah bisa berdakwah dengan gaya apapun, dengan metode apapun, nggak mesti kuliah di jurusan agama, sekolah agama, tapi yang penting kita sadari bahwasanya Islam itu memang ya sebuah pandangan hidup gitu, totalitas kehidupan. Jadi apa yang kita punya dari ilmu kita, semoga bisa kita share, kita berikan ke orang lain. Dan saya harapkan juga ya kita ini supaya tidak dia selalu istiqomah lah di forum ini, kita belajar public speaking juga lillahi ta'ala. Oke, itu saja dari saya. Syukur kehadiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.